Jangan bagaimana jalannya sidang kedua ini, Bung Refli, tadi yang menarik adalah tanggapan dari KPU, kuasa hukumnya yaitu Adnan Buyung Nasution yang menyatakan Prabowo Hatta ini menambah materi baru sehingga itu tidak fair untuk tim termohon, kelompok termohon. Ya, Tanggapan Anda? fenomena menambah permohonan ini sudah dilakukan pada pemilu 2009 ya. Pada waktu itu memang kemudian kubu termohon, bukan kubu ya, artinya pihak termohon juga memprotes penambahan pokok persoalan itu ya. Tapi pada waktu itu memang MK kemudian membenarkannya ya, membenarkan bahwa materi permohonan itu bisa ditambahkan. Tetapi memang kalau materinya menyangkut satu dan dua item saja, saya kira memang barangkali masih bisa ditolerir ya kalau kita bicara tingkat toleransi. Tapi kalau misalnya permohonan itu menambahkan hal-hal yang sangat banyak, yang detail misalnya, dan saya kira memang kalau dari sisi halaman saja, permohonan pertama 55 halaman, berikutnya 147 halaman, dan terakhir ini kalau tidak salah 197 halaman. Jadi jumlah halaman saja misalnya bertambah 50, nah itu menunjukkan kan ada penambahan-penambahan itu. Sehingga sebenarnya memang sedikit tidak fair ya bagi KPU untuk menjawabnya, karena KPU hanya punya waktu beberapa jam untuk menjawab. Kan permohonan disampaikan jam 11 atau 12 kemarin, setelah itu disampaikan kepada KPU, lalu kemudian KPU harus merevisi jawabannya, karena kan permohonannya sudah baru. Nah ini yang mungkin dianggap tidak fair. Tapi dugaan saya, kenapa 2009 itu kemudian dibenarkan? Ya karena permohonannya ditolak. Artinya ya sudah tidak apa-apalah untuk kemudian entertain ya, untuk kemudian agar tidak terlalu marah juga kan. Jadi diterima permohonan baru, tetapi akhirnya the last ditolak juga permohonan utamanya kan begitu. Nah saya menganggap sesungguhnya walaupun ada penambahan-penambahan terhadap permohonan ini ya, saya melihat argumennya kurang lebih sama juga. Mungkin cuma yang ditambahkan itemnya. Nah padahal memang KPU kan selain dia harus menjawab item yang global ya, yang per tematik itu, dia juga kan harus menjawab item satu demi satu itu kan. Karena kalau dia tidak jawab, khawatirnya dianggap sebagai sebuah kebenaran kan begitu. Nah karena itu dia harus menjawab, karena itu tidak heran kalau kemudian Adnan Buyung meminta tambahan waktu yang fair. Tetapi feeling saya mengatakan hakim MK biasanya tidak terlalu tidak terlalu menggarisbawahi hal-hal yang sifatnya yang begini-begini ini. Dia hanya melihat besarannya saja umumnya. Pokok-pokoknya ya, gitu. pokok-pokoknya itu apakah signifikan atau tidak. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan sesuatu yang signifikan itu. Bahkan saya sudah menduga jawaban KPU itu pasti mereka akan mengatakan dari mana angka-angka itu. Kan kita tahu kan klaimnya bahwa 67 juta lebih untuk Prabowo, 66 Jokowi. Jokowi turun 4 juta, Prabowo naik 5 juta. Tapi elaborasinya tidak ada. Padahal dikatakan itu berdasarkan formulir C1, D, DA, DB, DC, dan seterusnya. Ya. Seharusnya kan ada itu dilampirkan rincian-rincian suara itu sehingga dapat angkanya. Nah ini tidak ada. Yang ada adalah malah cuma elaborasi mengenai tadi saya katakan, mengenai penggelembungan 1,5 juta, pengurangan 1,2 juta, yang kalau diberikan pun sebenarnya tidak mempengaruhi hasil pemilu. Nah dugaan saya sebenarnya kans atau kesempatan bagi Prabowo Hatta ini adalah, mungkin tidak enak mengatakannya, adalah ingin mengesankan ya bahwa telah terjadi kesalahan di mana-mana seluruh republik ini ya. Lalu kemudian sehingga pemilu pilpres harus diulang. Kira-kira begitu. Tapi sekali lagi kalau berdasarkan presiden sebelumnya ya, Majelis Hakim Konstitusi tetap akan mempertimbangkan apakah suatu bentuk kesalahan ya itu berpengaruh atau tidak terhadap perolehan suara. Nah, lalu kalaupun berpengaruh terhadap perolehan suara, apakah itu signifikan mengubah hasilnya secara keseluruhan? Nah, tahapan-tahapan itu rangkap sehingga tidak mudah juga kemudian mengatakan bahwa sebuah kesalahan ya, sebuah maladministrasi dalam pemilu kemudian akan bisa berpengaruh terhadap hasilnya. Apalagi tadi verifikasi untuk mengetahui logika perubahan itu juga tidak jelas. Kalau di PKTB bertambah, lalu kemudian apa dampak langsungnya? Apakah Ya mereka kan? semua memilih Kalau satu membuka apa? kotak suara, apa dampak langsungnya? Kan
ada alat sesungguhnya untuk memverifikasinya, tetapi dalam banyak hal tidak ada alat sama sekali untuk mengecek orang memilih siapa, misalnya begitu. Atau mungkin sasarannya bukan dari angka-angka, karena kalau tadi Anda menyebutkan angka-angka ini tidak dielaborasi. Iya. Tapi kalau argumentasinya adalah dengan katanya dengan permainan DPT, DPKTB dan DPKTB itu ya. Nah, namun demikian Anda juga menyatakan bahwa ini bukan berarti kelebihan angka itu kemudian memilih pasangan nomor urut Iya, 1. Tapi iya. mungkin yang mau dikesankan adalah bahwa pemilu ini tidak legitimate, begitu jadinya? Ya, kalau kita bicara tentang legitimasi, kan kita bicara legitimasi secara hukum dan legitimasi secara sosial dan lain sebagainya. Nah, kita kalau di MK bicara legitimasi dari sisi hukumnya saja, kan begitu. MK selalu akan mempertimbangkan mengenai jelas apapun argumentasi orang, dia harus berbicara apakah itu berpengaruh secara langsung terhadap hasil pemilu atau tidak. Tidak mungkin akan diperintahkan sebuah pemungutan suara ulang, penghitungan suara ulang, tetapi hasilnya tidak akan mempengaruhi apa-apa. Nah, tetapi bukan berarti kemudian kekurangan dan kecurangan itu tidak diakui kalau itu memang ada. Ya. Contoh misalnya kemarin kan kita berdebat mengenai kok ada TPS 2000 sekian yang suara Prabowo 0. Saya mengatakan bisa jadi itu kecurangan, ya, bisa jadi kecurangan. Tapi kalaupun kemudian kita kalikan 2000 itu dikali 800 maksimal, itu pun maksimal. Kadang-kadang ada juga yang 300 dan lain sebagainya. Itu kan angkanya kan cuma 1,6 juta. 1,6 juta diberikan secara gratis pun tidak berpengaruh juga. Kan begitu. Nah, karena itu kemudian apalagi angka yang dipermasalahkan itu cuma 2,6 juta, 2,7 juta. Penggelembungan 1,5 juta, pengurangan 1,2 juta. Nah, angka itulah sesungguhnya yang kemudian yang sebenarnya range-nya yang sebenarnya tetap saja tidak berpengaruh. Nah, ketika kita bicara tentang pelanggaran-pelanggaran lainnya, ya harus kembali pada signifikansi sesungguhnya. Kalau tidak signifikan, ya tidak akan mungkin akan ada misalnya perintah pemungutan suara ulang. Tapi ya, saya kemudian berpikir begini. Berdasarkan presiden-presiden sebelumnya, permohonan seperti ini biasanya tidak dikabulkan. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu bagaimana MK ini. Karena kalau doktrin mengenai TSM itu terstruktur, sistematis dan masif, walaupun kita bisa jelaskan masif itu tersebar, sistematis itu terencana, ya, terstruktur itu ada struktur tertentu yang menggerakkannya atau menjalankannya. Tetapi tetap saja tidak ada ukurannya yang pasti. Tidak bisa exactly kita mengatakan ini loh yang namanya TSM, ini yang bukan TSM dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan hakim MK tetap objektif itu saja. Tetap transparan, tetap akuntabel dan tidak melakukan terobosan-terobosan yang kemudian mencengangkan tetapi justru akan memunculkan keributan yang luar biasa. Oke, baik. Bisa gitu. Kita akan kembali bergabung sekarang untuk mengikuti jalannya sidang di gedung MK. Mengatur mekanisme pemilih yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilih dengan mengurus pindah TPS sebagaimana ketentuan pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Pemilih pindah TPS tersebut diadministrasikan dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB. Selanjutnya terkait jaminan pelaksana hak pilih warga negara yang tidak terdaftar, baik di dalam DPT, DPTB maupun DPK, ketentuan pasal 150 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 pada intinya mengatur. 1. Pemilih yang tidak terdaftar pada DPT atau DPTB atau DPK dapat menggunakan KTP atau paspor. 2. Untuk pemilih yang menggunakan KTP atau paspor diberlakukan ketentuan. A. Memilih di TPS yang ada di RT RW atau nama lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP atau paspornya. B. Terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada KPPS setempat. Dan C. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. 3. Untuk pemilih yang menggunakan paspor dengan alamat di luar negeri diberlakukan ketentuan. A. Lebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat. Dan B. Dilakukan 1 jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS setempat. Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, dalam penyelenggaraan pemilu anggota DPR, DPD, DPD tahun 2014, pembentuk undang-undang telah menjamin pelaksanaan hak konstitusional warga negara. Berdasarkan undang yang diberikan oleh undang-undang, termohon menyusun peraturan KPU untuk mengatur secara teknis penggunaan hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT, DPTB maupun DPK diadministrasikan dalam daftar pemilu khusus tambahan atau DPKTB. Penyelenggara pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008, sebagaimana diketahui,
Undang-Undang 42 tahun 2008 tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, pengaturan tentang jaminan pelaksanaan hak konstitusi warga negara di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tidak selengkap Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 yang telah mengadopsi putusan MK nomor 102 PUU strip 7 Romawi 2009. Termohon telah mengambil pilihan kebijakan hukum untuk mengadopsi norma perlindungan hak konstitusional yang sebelumnya juga telah diberlakukan sejak penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2009, pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta pemilu legislatif tahun 2014. Kebijakan hukum ini diambil setelah memperhatikan putusan MK nomor 102 Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dan PKPU nomor 26 tahun 2013, Jungto PKPU nomor 5 tahun 2014 yang secara lebih efektif mampu melindungi, memenuhi, dan melayani hak pilih warga negara. Untuk menjawab kebutuhan hukum akan perlindungan, pemenuhan, dan pelayanan atas penggunaan hak pilih warga negara, termohon menerbitkan PKPU nomor 9 tahun 2014, PKPU nomor 19 tahun 2014, PKPU nomor 29 tahun 2014. Peraturan KPU ini berisi kebijakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu untuk menjawab kebutuhan hukum pentingnya perlindungan, pemenuhan, dan pelayanan hak pilih warga negara yang belum secara lengkap diatur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, tetapi telah diamanatkan oleh Mahkamah melalui putusan MK nomor 102 yang telah diadopsi dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 dan telah diterapkan oleh termohon pada saat pelaksanaan pemilu legislatif 2012. Selain itu, kebijakan ini telah dikonsultasikan, dimusyawarahkan, dan disosialisasikan dengan pemerintah, lembaga legislatif, dan seluruh peserta pemilu. Dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini, berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat nasional, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan lainnya adalah sebanyak 2.908.396 pemilih atau 1,5% yang tersebar di 33 provinsi dan luar negeri, kabupaten kota, desa, kelurahan, dan TPS. Mekanisme ini terbukti telah berhasil meningkatkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk memilih. Sebaliknya, termohon menolak secara tegas jika secara serta-merta disimpulkan bahwa jumlah 2.908.396 pemilih yang menggunakan KTP, KK, paspor, atau kartu identitas kependudukan lainnya merupakan hasil dari tindakan mobilisasi pemilih untuk mendukung pasangan calon tertentu. 5. Pelaksanaan rekomendasi pengawas pemilu. Berdasarkan ketentuan pasal 192 dan 193 Undang-Undang nomor 42 tahun 2008, Bawaslu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Terhadap rekomendasi Bawaslu, termohon menindaklanjuti dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dengan berpedoman pada peraturan KPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, Jungto peraturan KPU nomor 13 tahun 2014. Rekomendasi Bawaslu, pengawas pemilu di beberapa daerah dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh termohon di berbagai daerah, antara lain Sumatera Utara, Dunia Selatan, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Papua.